Masih di pertemuan ke-6, pada segmen kali ini kita akan membicarakan struktur naratif drama yang ketiga, yaitu latar. Secara sederhana, latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar dapat juga berwujud waktu, cuaca, atau satu periode sejarah. Latar tidak hanya sebagai sebuah waktu, tetapi mengacu pada dua hal, yaitu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu, latar dalam sebuah cerita akan memperjelas keadaan, suasana, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Latar juga bisa berarti atmosfer yang membungkus keberadaan alur dan tokoh. Sebagai penjelas, nanti kita di bagian akhir akan coba membacakan salah satu potongan dari teks drama yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Dan sebagai catatan, penggambaran latar dalam teks drama harus berkompromi dengan persoalan-persoalan teknis pemangkungan. Kalau dalam prosa fiksi misalnya, seorang pengarang akan secara bebas, tanpa batas, untuk menuliskan latar yang ada dalam ceritanya. Misalnya, latarnya ada di atas awan. Tapi tidak demikian ketika misalnya kita menuliskan latar di atas awan untuk naskah lakon, ya. Karena mungkin saja para penggarap atau teatrawan akan merasa kesulitan ketika dia akan bagaimana caranya dia menghadirkan latar awan dalam sebuah panggung yang sama dengan peristiwa-peristiwa lain yang ada dalam cerita. Dipahami? Baik, sebagai penjelas, mungkin saya akan membacakan satu potongan dari naskah Di Punggungmu Kusandarkan Waktu Yang Tak Pernah Bicara Kita, karya Miranda Harlan. Pada sebuah pagi dini, dua orang yang pernah berbagi ketertarikan 20 tahun silam dipertemukan oleh jadwal dan tujuan penerbangan yang sama. Keduanya memilih untuk menunggu di satu-satunya eksekutif lounge yang baru buka, duduk saling membelakangi tanpa saling mengetahui. Di sofa ruang tunggu eksekutif, Kuncoro dan Kencana melakukan perjalanan ulang-alik antara kenangan dan kenyataan, antara percakapan-percakapan masa lalu yang tak selesai, kasus pelecehan seksual yang mempertemukan keduanya dalam debat publik baru-baru ini, dan rahasia yang tak boleh terbongkar demi kemapanan rumah tangga. Ruang tunggu eksekutif, menjelang pukul 5 pagi, suasana ruang masih temaram. Beberapa lampu dinyalakan ala kadarnya. Seorang petugas kebersihan mengepel lantai sudut-sudut ruangan. Seorang perempuan membereskan meja lobi sambil sesekali menguap. Beberapa saat kemudian, Kuncoro memasuki ruang tunggu diikuti Alifa. Dari potongan naskah lakon ini sebenarnya kita sudah dapat menandai tentang latar yang ada dalam teks drama ini, ya. Dari aspek tempatnya, cerita ini berada di bandara, ya, di Executive Lounge. Dari segi waktu, cerita ini berapa? Waktu itu kan bisa jam, bisa hari, bisa juga tahun misalnya. Nah, itu dapat kita tandai dari proses pembacaan kita pada teks samping atau petunjuk drama. Sampai di sini, tetap sehat, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dah.